Nggak ada pasti. Farel deh, Farel. Pak Antar dulu deh yang bikin tulisan. Farel, kamu jawab pertanyaan Pak Antar ya. Farel ya. Farel? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. anggota keluargamu ada berapa? 4. Oke, jumlahnya ada 4. Dari 4 itu ada berapa agama? 2. 2 agama, oke. Apa aja tuh? Buddha sama Islam. Buddha dan Islam. Terus suku kamu tahu nggak? Bapak dari suku mana? Orang tua dari Bapak dari Sunda. Sunda, oke. Terus? Mama Betawi. Ya, ini bukan Sunda Empire kan ya? Hah? Bukan kan ya, Farel ya? Terus pekerjaan sama atau beda orang tua? Udah nggak kerja. Oh, udah nggak kerja, oke. Berarti di rumah ya. Wirausaha gitu aja lah ya. Wirausaha di rumah. Oke, ini Farel nih. Siapa lagi? Sekar deh. Requesting Ya, remote Pak. control of your screen. Kathleen nggak bisa nyoret langsung aja. Kathleen pakai annotate aja, jangan remote control. Yuk, Sekar. Coba, Sekar. Sekar ada Ya, Pak. berapa anggotanya? Atau kamu mau ngetik sendiri? Pak Antar Enggak. tulisin. Oh, 3, enggak. ada 3. Kamu mau ngetik sendiri apa Pak Antar yang tulisin? Tulisin aja deh, Pak. Tulisin aja. Aduh, kita ganti warnanya. Sekar. 3. Oke. Iya, Terus 3. ada berapa agama? 2. 2 agama, oke. Apa tuh? Kalau ayah Islam, ibu Kristen Protestan. Islam dan Kristen. Oke. Terus sukunya? 2. Apa tuh? Sunda sama Jawa. Sunda dan Jawa. Banyak Sunda ya. Kemudian pekerjaan sama nggak? Beda. Apa tuh? Kalau ayah yang kemarin yang ngurus barang di kargo, Oke. kalau ibu sekretaris. Transportasi dan sekretaris. Oke, thank you Sekar. Tuh, kita 2 orang aja udah beda-beda nih. Oke, yang lain, ayo. Ada yang mau nulis nggak? Nulis dong. Siapa? Yang bisa nulis siapa? Jonina bisa nulis nggak? Kenapa, Pak? Bisa nyoret-nyoret, tapi nulis kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Pakai handphone nggak bisa ya, pakai teks ya? Nggak tahu. Ya udah, bacain aja deh, bacain. Bantar yang tulis. Yo. Jonina, berapa anggota keluarganya? Ada 6. 6. Wow, banyak ya. 6 orang. Iya. Ada berapa agama? 1. 1, oke. Apa nih? Manado. Agama Manado. Oh, agama Kristen. Kristen. Oke, sukunya Manado. 1 juga sukunya? Iya, 1. Oh, papa mama dua-duanya dari Manado? Iya. Oke, pekerjaan? Mama jadi ibu rumah tangga. Oke. Bapak di bagian marketing. Marketing. Ya. Oke, thank you. Siapa lagi ada yang mau menyampaikan? Bu, nggak usah ditunjuk gitu loh. Saya Pak gitu. Nggak ada ya pasti 8B itu. Saya aja deh, Pak. Siapa nih? Matthew, Pak. Matthew, yo Matt. Nah, gitu dong. Tapi Bapak yang tulisin, Pak. Saya pakai handphone, nggak bisa note, boleh, Pak. nggak apa-apa. Yuk. Anggota keluarganya ada 5. 5. Oke. Apa tuh? Terus? Kalau agama 1, Kristen Protestan. Sebenarnya ada 2, cuman karena mama udah pindah ke Kristen, jadi buatnya Islam. 1 aja ya, kita tulisnya ya. Terus?
Ada 2 suku, Pak. Kalau papa dari Betawi, mama dari Sunda. Betawi dan Sunda. Betawi dan Sunda. Sunda. Kemudian pekerjaan? Kalau pekerjaan properti sama wirausaha, Pak. Properti dan wirausaha. Iya. Wirausaha. Oke, satu lagi deh. Ada yang mau men-share yang sudah diobrolin sama orang tuanya? Nggak ada pasti. Ayo. Jangan masuk IPS ya kalau SMA ya, pada diem-diem gini ya. Awas kalian masuk IPS, diem-diem gini kalian ntar dimarahin sama gurunya. Siapa ya? Samuel, udah ada belum, Sam? Ya, Pak. Nyalain, Sam. Sam? Ya, Pak. Ya, Sam. 5 orang, Pak. 5 orang. Oke, 5 orang. Terus lanjut. Sam? Agamanya 1, Pak. Kristen. Oke. Kristen, terus suku? Sukunya Batak, Pak. Batak. Oke. Iya. Dua-duanya? Papa mama Batak semua? Iya. Iya, Batak. Kamu berarti apa? Batak. Batak juga ya. Pastilah ya. Terus pekerjaan sama nggak? Sama. Apa? Marketing. Marketing. Duh, Papa udah nggak ngajar lagi? Dulu kayaknya guru, Sam? Udah enggak. Udah nggak? Udah. Oke, baik semuanya. Kita udah dapat dari 5 teman kalian, ya. Dari 5 orang saja kita sudah menemukan, ya lumayan ada banyak perbedaan, terutama apa tuh? Jumlah udah pasti beda. Agama kita udah dapat Buddha, Islam, Kristen, baru 3 ya, baru 3. Kemudian dari suku kita udah dapat Sunda, Betawi, Jawa, Manado, Batak, kita udah dapat 5 suku yang berbeda di 5 keluarga. Kalau misalkan Pak Antar luasin, tentunya akan lebih banyak juga. Sekarang kalian udah buka buku cetakan ya? Sudah? Belum? Kalau belum bisa dibuka. Bisa dibuka. Agama sudah. Coba kita lihat ada jumlah suku tuh, lihat di halaman 92 tuh. Di halaman 92 kalian bisa melihat ini data tahun berapa nih, ada nggak keterangan tahunnya. Oh, sensus 2010, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu ada jumlah masing-masing untuk setiap suku yang ada di negara kita. Oke, paling banyak apa tuh? Paling banyak apa? Coba. Jawa. Suku Jawa. Jawa, Pak. Ya, Jawa. jumlahnya berapa tuh? 95.217. Ya, 95 juta ya. 95.217. Oke, itu jumlahnya banyak. Kemudian di Pulau Sumatera yang paling banyak apa? Coba. Kalian bisa baca datanya nggak? Di Pulau Sumatera, suku apa yang paling banyak? Ayo, Sumatera tuh yang mana? Batak, Pak. Batak. Iya. Batak ya, jumlahnya berapa tuh? 8.466.969. Ya, itu ya. Kemudian suku yang paling sedikit persentasenya apa di Indonesia kalau berdasarkan data ini?
Yang ranking berapa? Asing atau luar negeri, Pak. Oh iya, bukan. Yang di atasnya itu. Selain asing atau luar negeri. Apa? Ranking 30 tuh apa tuh? Suku? Nias. Nias, Pak. Nias ya. Nias, Pak. Nias. Jadi di sini ada banyak sekali ya yang ada di Indonesia. Kemudian ngomong-ngomong budaya, itu budaya biasanya berkaitan erat, perbedaan budaya itu berkaitan erat dengan suku ya. Kalau kalian lihat saudara kalian atau siapa ya yang lebih tua itu bisa gampang dilihat perbedaan kebudayaan pada saat acara apa. Coba ntar pengen dengar Stefani deh. Dari tadi kok sibuk. Stefani. Perbedaan budaya, kamu dengerin Pak Antar nggak? Coba di-unmute. Steph? Astaga. Di-unmute. Kok malah ditinggal pergi? Unmute. Bisa nggak? Aduh, sambil menunggu Stefani ya. Coba Pak Antar tanya yang lain dulu. Maria, nanti Stefani tetap jawab ya. Maria, kita bisa lihat perbedaan budaya tuh dari apa aja? Antara satu suku dengan suku yang lain. Apanya? Iya, dari apanya? Pak Antar nanya, kamu malah nanya apanya. Misalkan, ini Manado nih, ini Jawa nih, itu bisa dilihat dari apa? Dari bahasanya. Bahasa, oke, bagus sekali, benar. Maria bisa bahasa apa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Nggak tahu, nggak ada. Oh, nggak ada? Bisanya cuma 2 itu? Bahasa daerah nggak ada yang bisa? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kita lihat yang lain ya. Siapa yang menguasai bahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris bisa bereaksi? Ada nggak? Bisa kasih reaction? Atau angkat tangan deh biar cepet. Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Ada? Hah, nggak ada. Ada nggak? Sekar. Kinar bisa bahasa apa, Kin? Bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa, coba. Ngomong apa ya? Apa yang kamu rasakan sekarang dalam bahasa Jawa, coba? Pak, udah 4 tahun. Udah. Coba aja, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tapi nggak yang sopan banget ya, Pak? Pak? Nggak apa-apa, nggak usah. Saiki aku seneng banget. Wih. Terus bosen banget neng omah. Oke. Kenapa Pak Antar ketawa ya? Oke. Thank you. Kenapa ketawa? Ada teman-teman yang ketawa nggak? Pak Antar nggak lihat di semuanya. Siapa yang tahu artinya? Ada nggak? Ada yang tahu artinya? Saya pasti tahu artinya. Oke. Tahu, Pak. Jonina kok tahu? Kamu kan dari Manado? Kan saya sering pergi ke itu. Ke Manado? Ke itu. Kalau pergi ke Jogja atau enggak kemana gitu pakai bahasa Jawa. Ya, coba apa artinya tadi yang diomongin sama Kinar? Saya senang banget. Hari ini saya senang. Wih. Emang kata-katanya gimana? Kamu bisa ngertiin tapi bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Saya ngerti dia ngomong apa, tapi saya nggak bisa ngomong. Ya udah, sambung lagi. Kamu bisa bahasa daerah nggak? Saya? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali? Biasanya tuh kalau saya pergi, terus ada bahasa daerahnya. Saya kadang-kadang ngerti gitu loh. Ngerti dia ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong. Manado bukannya ada bahasa daerahnya ya? Iya, saya ngerti kalau misalnya oma saya ngomong bahasa Manado. Tapi kalau saya suruh ngomong, saya nggak bisa. Oh gitu, oke.
Siapa nih yang bisa nih? Ada lagi selain Kinar? Ada? Masa nggak ada sih? Caca Jawa juga pasti ya. Iya, Cak. Iya, Pak. Ya, bisa kamu. Kamu bisa juga. Dikit. Coba, Cak. Tidak, Pak, tidak. Loh, kenapa? Kenapa nggak apa-apa? Loh, mana Caca tadi? Oh, hilang ya? Hilang ya Caca ya? Kenapa? Ini Batak tadi. Ya udah Batak deh, Caca malu nih. Sam, coba Sam. Kasih Batak dikit, Sam. 1 kalimat aja. Terserah. Nggak tahu Pak saya. Ya nggak tahu, kamu nggak bisa juga. Nggak bisa Pak. Astaga. Ya udah, yang lain. Benar, bahasa. Budaya bisa dilihat lagi dari apa selain bahasa? Siapa yang bisa? Itu ada contohnya dulu di halaman 91 tuh. Apa? Budaya bisa dilihat dari apa tuh? Keberagaman Kebiasaan. apa? Kebiasaan. Oke, gimana maksudnya, Flo? Nggak tahu, terlintas aja sih Pak. Misalkan kebiasaan orang ini nih biasanya gini nih. Kalau orang ini biasanya gini. Kepikiran nggak? Nggak apa-apa. Itu adikmu ya di belakang ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu dari suku apa, Flo? Betawi. Oh, Betawi, oke. Orang Betawi kalau marah gimana? Ceplos gitu. Langsung ya. Langsung. Siapa tadi orang Jawa tadi? Kinar. Orang Jawa kalau marah gimana? Langsung nggak? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Kalau kamu? Kamu kalau marah disampaikan langsung nggak? Kalau saya disampaikan langsung, Pak. Dibicarain, Pak. Kalau orang tuamu? Kalau orang tua saya juga sama, Pak. Oh, sama. Langsung bicarain aja. Oke. Lalu kebanyakan orang Jawa mau dipendem dulu biasanya ya, nggak langsung disampaikan. Oke, dari gayanya. Dari apa lagi? Selain bahasa? Warna kulit Pak. Warna kulit. Oke, gimana tuh? Siapa yang jawab warna kulit? Ya kalau biasanya kan kalau misalnya orang itu agak kulitnya kayak agak sawo matang gitu Pak. Kalau orang mana? Orang mana, Kev? Kalau misalnya kayak orang Jawa gitu biasanya kulitnya lebih kayak sawo matang gitu Pak. Kalau yang lain? Kalau yang lain nggak tahu Pak. Nggak tahu. Orang Manado tuh biasanya kulitnya lebih putih. Terus teman-teman kita yang dari timur, yang ada di suku-suku yang ada di Maluku, di Papua itu biasanya berkulit lebih gelap ya, lebih coklat ya. Itu karena keturunan. Oke, bisa juga dilihat dari pakaian daerah ya, yang akan gampang kalian temukan pada saat upacara-upacara adat pernikahan. Nah, itu pasti beda-beda masing-masing ini ya, masing-masing suku, masing-masing daerah. Kemudian di slide sebelumnya, di video yang udah kalian jawab di pertemuan sebelumnya, itu ada juga rumah adat ya, rumah adat itu juga beda-beda. Bahasa tadi sudah nyanyian mungkin ya, nyanyian daerah, orang tua kalian mungkin masih sering menyanyikan lagu-lagu daerah, itu juga beda-beda. Musik bahkan, nah kalau Jawa misalkan tuh gamelan, kalau Jawa Barat, Sunda itu ada angklung. Kalau Betawi apa Betawi? Betawi apa, Flo? Musiknya, Flo? Apa ya? Pernah sih dikasih tahu, cuma lupa. Apa? Ondel-ondel. Apa namanya? Apa ya yang biasa dipakai? Hah? Ondel-ondel tuh apa? Musiknya namanya apa? Pantar nggak ngerti. Kalau angkatan kalian mungkin udah nggak suka kali ya sekarang ya. Tehian, Pak. Apa namanya? Kalau dicampur, kalau saya dengar sih katanya kalau dicampur-campur gitu musiknya namanya gambang kromong. Oh, gambang kromong. Ya. Ya, Pantar pernah dengar ada juga tanjidor kayak gitu-gitu ya. Oke. Jadi itu pluralitas yang ada di negara kita itu ada banyak
sekali. Kemudian berikutnya di halaman 93-94, pekerjaan juga sangat beragam. Pak Antar kasih lihat datanya di kalian di pertemuan sebelumnya. Dari keluarga-keluarga kalian saja, antara ayah dan ibu pekerjaannya sudah berbeda, apalagi kalau di data semuanya ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang ada di negara kita, di Indonesia. Kemudian di sini ada juga dibedakan, ada sektor formal dan informal, ya. Yang formal itu yang mereka punya latar belakang pendidikan atau perusahaannya itu didirikan dengan jelas, ya. Pendidikannya itu biasanya jelas. Ini harus S1, bidangnya harus kedokteran, bidangnya harus teknik, kayak gitu. Itu yang formal. Tapi kalau yang informal di sini yang nggak terlalu resmi atau biasanya ada di lapangan. Nah, ini contohnya kebanyakan orang tua kalian juga informal nih mungkin, wirausaha, yang aturannya fleksibel. Seperti itu. Oke, itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada. Yang terakhir, materi kita yang terakhir adalah mengenai konflik. Konflik, ini nggak usah Pak Antar ajarin, kalian udah pinter. Udah pernah bikin konflik belum? Nggak usah Pak Antar, nggak diajarin aja kalian bisa bikin. Masa harus diajarin, nanti malah makin pinter bikinnya. Jadi di sini mempelajari tentang apa itu konflik. Konflik itu permasalahan antara dua pihak, ya. Penyebabnya, ya kalian tahulah. Misalkan konflik dengan teman, penyebabnya ada yang masalah pertemanan, misalkan pinjam meminjam alat tulis yang nggak dikembalikan, sesimpel itu aja bisa bikin konflik. Dengan orang tua kalian, misalkan keputusan-keputusan yang kalian nggak setuju itu juga bisa jadi konflik. Terus bagaimana menyelesaikan konflik? Ya tergantung masing-masing. Misalkan Pak Antar tanya sama Keisha misalkan. Keisha pernah ada konflik sama temennya nggak? Pernah, Pak. Pernah. Terselesaikan? Selesai, Pak. Gimana caranya? Minta maaf, Pak. Minta maaf. Kamu yang minta maaf apa dia yang minta maaf? Kalau saya buat salah, saya minta maaf, Pak. Kebanyakan yang mana? Kamu yang minta maaf atau kamu diminta maafin? Ini saya, Pak. Kayaknya kamu yang banyak salah ya. Oke. Dari konflik itu bisa dipelajari ya, jadi biar nggak terulang lagi. Jadi intinya konflik itu permasalahan antara dua pihak. Penyebabnya apa? Kalian sudah sering mengalami, kemudian bagaimana menyelesaikannya tergantung dari kasusnya. Jadi kita nggak bisa plotin, oh ini penyelesaiannya harus seperti ini, seperti itu. Nggak. Tergantung siapa dan bagaimana masalahnya. Materi kita udah selesai di bab ini. Ya, jadi dari cuma ini kok, cuma mobilitas sosial, kemudian pluralitas, secara singkat mengenai Indonesia, konflik dan penanganannya. Kalau di buku kalian ada banyak banget, nggak usah khawatir, ntar dipersempit. Ya, di pertemuan berikutnya tinggal 2 pertemuan, minggu terakhir di bulan November, kita akan pakai untuk pengambilan nilai dan latihan soal-soal untuk PAS. Kalau sempat ya langsung kita bahas. Kalau enggak ya ntar kalian coba latihan terus sampai kalian nemuin benernya. Terus Pak Antar infoin untuk PAS 30-40% materinya dari sebelum PTS ya. Sisanya dari yang sudah kita pelajari setelah PTS. Ntar Pak Antar kasih kisi-kisinya, Pak Antar kasih latihan soalnya. Gitu. Udah diceritain kan PAS-nya kita tetap online, pakai CBT seperti pada saat PTS. IPS nggak usah khawatir. Kalian tinggal buka-buka videonya Pak Antar, atau kalian buka-buka catatan kalian, gampang lah. Nggak ada artinya lah IPS mah ya. Gampang pokoknya. Udah, ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita akan tutup di WhatsApp group. Silakan dipersiapkan pelajari bab ini di pertemuan berikutnya. Thank you semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Oke.